Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Widianingsi, NPM 2113053171 dari kelas 1C Program Studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Dayurika Perdana MPD. Adapun subpokok bahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengertian Pancasila dan ideologi, yang kedua, hubungan Pancasila sebagai ideologi, yang ketiga, sejarah singkat terbentuknya ideologi Pancasila, yang keempat, makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi, yang kelima, dimensi Pancasila sebagai sebuah ideologi, yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi dipilihnya ideologi Pancasila di negara Republik Indonesia, dan yang ketujuh adalah cara menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian ideologi. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide atau gagasan, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi dapat disimpulkan, ideologi adalah gagasan yang bisa berisi ide, budaya, dan pola tertentu dalam tatanan kenegaraan. Ideologi di suatu negara bisa berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena bangsa atau negara yang satu itu memiliki pandangan yang berbeda dari negara dan bangsa yang lain. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi. Artinya bahwa Pancasila merupakan landasan atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara dan mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Macam-macam ideologi sendiri itu ada banyak. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi komunisme. Yang ketiga, ideologi liberalisme. Yang keempat, ideologi fasisme. Dan yang kelima, ideologi kapitalisme. Dan yang keenam adalah ideologi sosialisme. Sedangkan ideologi yang dianut untuk negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Subpokok pembahasan yang kedua adalah tentang hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pembahasan yang ketiga yaitu sejarah singkat terbentuknya ideologi Pancasila. Sejarah ini dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Dari kekalahan tersebut, pihak Jepang berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan cara menjadikannya sebuah kemerdekaan. Setelah pihak Jepang menjadikan sebuah kemerdekaan, Jepang membentuk lembaga Dokuritsu Jumbi Chosakai atau yang kita sebut dengan BPUPKI. Setelah itu terjadilah sidang pertama. Sidang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Pancasila. Sidang berlangsung berkisar selama 5 hari. Setelah itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Setelah Soekarno menyampaikan gagasan, selanjutnya Bung Karno mulai menyampaikan 5 dasar untuk negara Indonesia. Setelah itu, BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Setelah membentuk Panitia 9, beberapa persidangan Pancasila itu disahkan pada sidang PPKI.
Dan yang terakhir adalah setelah disahkan Pancasila menjadi dasar negara dan mulai berkembang menjadi ideologi negara Indonesia. Untuk pembahasan yang keempat yaitu makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama akan membahas makna Pancasila sebagai ideologi, yaitu sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan begitu, sudah sewajarnya Pancasila diamalkan di seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan Pancasila di bidang politik. Contohnya yaitu pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara memuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran penting untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi itu memiliki beberapa fungsi, salah satunya yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Dan yang terakhir adalah menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam nilai Pancasila. Pembahasan yang kelima yaitu tentang dimensi Pancasila sebagai sebuah ideologi. Dimensi Pancasila sebagai sebuah ideologi itu terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita. Artinya, bahwa dimensi ini terkandung nilai-nilai ideologi itu secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah dimensi idealisme, artinya bahwa kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai-nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, artinya bahwa kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Bahasan yang keenam adalah tentang faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir adalah Pancasila merupakan aturan yang paling umum pada bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya adalah dengan cara mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang keempat adalah tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban, kedudukan semua orang di depan hukum, agama, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar bermasyarakat. Yang ketiga yaitu menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Dan yang keempat adalah berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Penerapannya adalah dengan cara yang pertama, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di Indonesia lebih maju. Yang kedua, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Cara penerapannya adalah dengan yang pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, serta mengembangkan dan meningkatkan kemitraan usaha. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang keempat adalah tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita inginkan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya adalah dengan cara yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti gotong royong, bakti sosial, dan konser amal. Yang kedua yaitu berusaha untuk adil dalam segala aktivitas apapun yang dilakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Dan yang keempat adalah dengan cara menghargai karya atau hasil karsa cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.